Shalom Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Nadia, semoga baik juga dengan kamu dan semua yang mendengar hari ini ya. Saat ini kita ada topik yang sangat menarik, yaitu penuh dengan Roh Kudus Oke, atau penuh dalam Roh Kudus. itu Kisah Rasul pasal 2 ayat keempat ya. Dikatakan maka penuhlah mereka dalam Roh Kudus ya. Dan karena itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus pada mereka ya. Betul itu kan? Ya. Sekali Ya. Bapak, saat ini saya mau bertanya, apa sih artinya penuh dalam Roh Kudus? Wah, pertanyaan yang baik ya. Sebab banyak orang berpikir kalau orang yang dimulai dipenuhi Roh Kudus atau mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus, dia akan berbahasa dalam bahasa lidah. Bahasa yang orang lain tidak mengerti, lalu secara emosi dia mengalami goncangan dan betul-betul mengalami satu yang istimewa, yang menakjubkan dan lain-lain. Nah, itu tidak salah, ya. Memang bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen di awal di masa pradana itu sampai tahun 325 atau selanjutnya masih mengalami hal itu. Bahkan juga sampai kini ada yang mengalami. Tetapi sekali lagi itu adalah pemberian Tuhan, karunia. Jadi bukan berarti tiap orang sama karunianya. Ada yang diberikan, ada yang tidak. Demikian. Tetapi arti penuh dalam Roh Kudus sebenarnya kita harus pahami secara lebih pas dengan apa yang dikatakan Kisah Rasul 2. Artinya apa? Pertama, istilah penuh. Itu dulu yang sederhana. Kalau Anda dikasih makanan, soto atau sop penuh satu mangkok, artinya apa? Penuh, sudah tidak ada tempat lain lagi. Tidak ada tempat lagi apa-apa buat di sana ya. Iya. Udah cukup cukup artinya buat kita kan, cukup kenyang, kita cukup bersyukur untuk dapat ini memadai sekali. Yang diberikan buat kita tuh lebih barangkali daripada apa yang kita bayangkan itu ya. Pertama itu, penuh tidak ada tempat untuk hal-hal lain barangkali. Nggak bisa ditambah sop itu dengan batu atau emas atau apa. Cukup, itu sudah cukup. Sama juga dengan berarti yang kedua, kalau kita dimulai dipenuhi Roh Kudus, maka tidak ada tempat atau sedikit sekali tempat untuk roh-roh kepahitan, kebencian, iri hati, ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Ya, Roh Kuduslah di situ yang mewarnai hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga yang paling penting, jangan lupa dalam Kisah Rasul pasal 2 itu lanjutan dari cerita di pasal 1, yaitu Tuhan Yesus pada pasal 1 sebelum naik ke surga mengatakan, "Aku akan memberikan padamu kuasa untuk bisa bersaksi." Nah, berarti siapa yang mulai dipenuhi Roh Kudus mulai mengalami situasi, pengalaman, peristiwa yang mengejutkan barangkali, menakjubkan. Oh, aku bisa melakukan satu yang sebelumnya aku tidak bisa. Ini karena kuasa Tuhan. Tuhan memberikan aku kemampuan mencapai sesuatu, melakukan satu, bahkan berani mengatakan ini dan itu agar menjadi saksi Kristus. Bukan untuk diri sendiri aja ya. Jadi bukan berarti, oh saya dipenuhi Roh Kudus maka saya minta Samsung Flip. Wah, yang bau 22 juta pasti bisa. Bukan. Tapi kalau untuk menjadi saksi Kristus, apa yang tadinya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu hal ketiga mengenai itu. Dan jadi yang terakhir yang paling penting, sebenarnya disampaikan oleh Tuhan Yesus, sejak saat ini kamu tidak pernah sendiri di dalam hidup. Rohku menemani kamu. Kamu tidak pernah sendiri. Roh Kudus akan menghibur, memimpin, melindungi, memelihara, menguatkan, bahkan mendidik kita. Nah itu yang paling susah, yang terakhir. Kenapa? Dipenuhi Roh Kudus berarti kita mau diubahkan. Karakter diubah, jadi lebih berani, ya. Kebiasaan-kebiasaan diubah. Tadinya pendiam, pemalu, ya tidak berani ngomong belak-belakan, sekarang belajar. Yang ketiga, kita punya komitmen makin diperdalam, ya. Seperti Petrus langsung berani bicara di depan umum, nggak takut mati dan lain-lain. Yang keempat, kesaksian hidup kita, bukan hanya kata-kata, menjadi inspirasi buat orang lain. Kelima, akhirnya Tuhan Yesus yang lebih dimuliakan dari diri kita. Jadi bukan apa-apa, ini yang paling penting. Terima kasih Bapak. Jadi selama ini pemikiran saya itu mengenai Roh Kudus itu hanya pengalaman-pengalaman yang estetis saja. Oh, memang bisa mengalami pengalaman yang estetik gitu ya, yang betul-betul ketika kita berdoa kita bisa begitu kagum sampai kata-kata kita nggak bisa dikeluarkan dengan benar seperti yang biasa ya pakai bahasa yang. Tapi jangan lupa lagi kalau dilihat kita Rasul,
terutama apa yang ketika kita mengalami dengan Roh Kudus, begitu kita gairah, orang lain mengerti apa yang disampaikan tentang Tuhan Yesus ya. Boleh secara doa pribadi kalau Anda mengalami itu, Tuhan berikan sehingga ketika berdoa dalam Roh Kudus kita sangat terharu, kita menangis, bahkan kita berkata-kata dalam bahasa yang kita sendiri tidak paham, it's okay ya. Tetapi sekali lagi bukan itu yang utamakan, yang diutamakan adalah Kristus dimuliakan, orang makin mengenal kasih Tuhan. Kira-kira begitu yang saya katakan. Tapi terutama di zaman modern terutama ini, dengan Roh Kudus di dalam diri kita terus belajar diubahkan, dan kita tidak pernah sendiri di dalam hidup. Nah, itu bisa saya katakan tadi. Terima kasih Bapak untuk materi di hari ini, kiranya memberkati kita semua. Ya, Para saudara-saudara, sekali lagi, Anda tidak pernah sendiri, Roh Kudus bersama Anda dan terus mau mengubahkan diri Anda, supaya Anda semakin menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Jangan biarkan roh-roh lain mengisi hati Anda. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih.